kebenaran firman. Jadi, sebentar. Baik, ini sudah di-recording ya. Amin, puji Tuhan, saudara-saudari. Mari kita berdoa dulu bersama-sama, saudara-saudari. Kalau ada yang bersama-sama dengan Anda di sebelah juga boleh berdoa, atau juga kalau tidak sendirian ya bisa kita berdoa masing-masing. Saya pimpin di dalam doa ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sore ini Tuhan. Kami ada kesempatan untuk bersama-sama di dalam kelas penggenapan penggembalaan. Tuhan, kuduskan setiap kami, hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima setiap kebenaran firman, juga kami boleh belajar berlatih dalam praktek pengembalaan. Tuhan, kuduskan setiap kami, setiap peserta yang ada sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Mari kita melihat beberapa aspek. Ini adalah, saudara-saudari, kelanjutan dari satu periode. Jadi sekarang ini kita memasuki minggu yang ketiga ya. Minggu yang pertama, kedua, dan sekarang adalah yang ketiga. Suara saya bisa kedengeran ya, Saudara Bambang? Bisa kok, jelas kok. Baik, saudara-saudara, saya ingin membagikan juga apa yang kemarin juga Saudara Ishak sudah bagikan di awalnya, yaitu mengenai bagaimana kita menjalankan praktek pengembalaan terhadap kaum saleh. Saudari, kalau kita mengikuti kelas ini bukan hanya sekedar kelas untuk berbicara bagaimana mengetahui kebenaran, tetapi ini adalah bagaimana supaya kita mendapat bantuan di aspek ketika kita menggembalakan. Jadi saudari, seperti yang waktu awal sudah pernah diberitahukan, seingat saya bahwa kalau sebisa mungkin saudari boleh bersama dengan mitra partnernya atau mitra gembalanya, supaya kita bisa mendapatkan praktek yang lebih real ya di dalam penggembalaan. Karena bukan hanya sekedar saya berbicara, tapi bagaimana kita belajar untuk mengembalakan. Saya share screen sebentar. Baik, bisa kelihatan ya. Baik, ini adalah minggu yang sekarang ini. Saudari, seperti yang sudah diutarakan minggu lalu, saya utarakan kembali juga bahwa ketika kita hendak menggembalakan orang, artinya kita datang kepada orang itu ya. Tetapi ada hal yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita datang kepada orang itu adalah kita perlu datang ke hadapan Allah untuk orang atau yang kita gembalakan. Jadi datang ke hadapan Allah ini adalah sebenarnya adalah satu persekutuan kita dengan Tuhan. Kita boleh katakan ini adalah satu doa kita, saudari ya. Jadi di sini ada 6 poin yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah bagaimana kita berdoa. Saudari, ini adalah pekerjaan yang mendasar yang memimpin orang kepada Tuhan. Tanpa kita berdoa, saudari, maka sangat sulit kita untuk mengadakan satu terobosan atau membawa orang itu untuk memahami. Karena setiap orang punya pikirannya masing-masing. Sehingga kita sangat membutuhkan kuat kuasa Tuhan bekerja di atas orang tersebut. Yang kedua, saudari, jangan lupa kita perlu mencatat nama-nama teman Injil kita atau rawatan kita yang Tuhan taruh di hati kita. Tentunya bukan yang tidak kita tahu ya, yang tiba-tiba muncul, tapi tentunya adalah orang-orang yang sudah kita kenal. Yang paling utama tentunya adalah dalam prinsip dari Yerusalem ke seluruh dunia, yaitu dari keluarga kita terlebih dahulu, lalu kemudian ke family, ataupun mungkin juga teman dekat kita, mungkin juga tetangga. Itulah saudari yang bisa kita lakukan, mencatat nama-nama mereka untuk kita doakan. Yang ketiga adalah kita sendiri secara pribadi perlu membereskan dosa yang menjadi penghalang doa kita. Lalu kemudian kita berdoa perlu dengan iman yang bersandarkan firman. Jadi saudari, kita berdoa juga ada firman, dan firman itulah yang menjadi kekuatan kita atau iman kita untuk satu langkah yang ke depan. Kemudian berikutnya kita juga memiliki satu kedambaan untuk menjadi pendoa syafaat. Jadi kita tidak hanya tulis namanya, tapi kita juga berdoa untuk dia. Bukan hanya di awal, tetapi juga untuk selanjutnya, di mana Tuhan memberikan beban bagi kita untuk orang tersebut, untuk teman kita.
Lalu kemudian saudari sudah tentu kalau kita sudah melakukannya di awal, maka kita perlu setiap hari kita perlu juga menyediakan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan untuk teman Injil kita itu. Waktunya ya saudari yang paling tahu bagaimana meluangkan waktunya. Mungkin bisa pagi, mungkin bisa siang, atau mungkin waktu istirahat kantor. Tidak butuh waktu panjang saudari ya, mungkin 5-10 menit untuk satu orang itu sudah cukup. Lalu kemudian saudari, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, maka kita bisa pergi ke orang tersebut. Jadi kita berdoa saja, saudari, juga belum cukup. Kita masih harus pergi kepada orang itu. Nah, saudari, pergi ke hadapan orang ini juga ya kita bisa katakan gampang-gampang susah ya. Kalau saudari yang mungkin agak introvert, merasa ini sangat satu kesulitan yang besar gitu ya. Kita mungkin berani berbicara kepada Tuhan, tapi mungkin tidak berani untuk berbicara kepada teman Injil kita. Apalagi mungkin saudari ya, kalau itu di dalam keluarga dekat kita, mungkin ini jadi satu kesulitan tersendiri. Tapi saudari, kita perlu ingat, apa yang kita doakan di awal kepada Tuhan, saya percaya, saudari ya, niscaya kita akan ada satu keberanian untuk membicarakan itu kepada famili kita atau teman kita. Jadi kita perlu, setelah berdoa, kita perlu datang kepada orang tersebut, gitu ya. Mungkin juga saudari boleh mempersiapkan traktatnya atau juga satu kebenaran tertentu kalau memang dia sudah percaya Tuhan, sudah pernah dibaptis, sehingga kita perlu merasa dia perlu digenapi di aspek tertentu mengenai gereja. Jadi kita bisa bawakan bahannya, saudari ya, seperti yang kita pakai saat ini. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan ini adalah poin-poin yang secara ringkas, saudari ya, kita bertemu dengan orang, kita tidak perlu berdebat, karena tujuan kita adalah untuk menyalurkan firman Tuhan kepada orang tersebut. Lalu kita perlu memperhatikan fakta, juga kita harus bersikap tulus dan serius, dan menyelidikinya dengan cermat. Saudari, ketulusan kita ini sangat penting juga, saudari ya. Kalau kita datang kepada orang itu dengan ada maksud-maksud tertentu, maka biasanya orang lain itu juga akan merasakannya di dalam hatinya gitu ya. Tapi ketika kita datang di dalam ketulusan, di dalam doa kepada Tuhan, maka saya percaya saudari, orang itu juga akan menjamah perasaan yang ada di dalam. Jadi ini beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Lalu saudari, di dalam buku yang kita pakai, saudari, kita sangat berharap gereja sudah memberikan juga petunjuknya bahwa buku ini bisa di-download di Play Store, di Android, bisa membeli di toko buku. Judulnya ini tadi ya, bahan penggembalaan. Kalau yang belum punya, saudara, kita berharap sudah masuk ke minggu ketiga ini, saudara-saudari semua sudah bisa punya bahannya ya, saudari ya, untuk kita belajar bersama-sama. Jadi kalau Anda lihat di listnya, kita ini sudah masuk ke bab yang ketiga atau minggu yang ketiga yang berjudul kehidupan gereja. Jadi saudari, kita akan membicarakan satu-satu. Di awal adalah rahasia hidup manusia, yang kedua adalah Kristus, makna hidup manusia, dan yang ketiga ini adalah kehidupan gereja. Jadi saudari, kita perlu membawa orang terlebih dahulu mengenal makna hidupnya dia itu apa. Jadi ketika orang itu sudah mengenal makna hidupnya dia itu, yaitu adalah Kristus, maka saudari, kita bisa membawa dia lebih lanjut lagi. Mengenal Kristus lebih dalam. Lalu yang perkara yang ketiga yang utama adalah kita perlu membawa teman kita, partner rekan kita ini adalah untuk apa? Mengenal mengenai kehidupan gereja. Saudari mungkin sudah banyak baca buku, saudari ya. Kehidupan gereja yang kita bahas di sini ini sangat sederhana. Jadi kita hanya bisa melihat beberapa item poin-poin utamanya yang kecil, saudari. Tapi sebelum kita pergi mengembalakan, maka ada baiknya saudari harus membaca terlebih dahulu setiap detailnya ya, saudari, mengenai topik bahasan yang akan kita bicarakan. Jadi saudari, kita menempatkan posisi kita bahwa nanti kita menggunakan bahan ini, nanti kitalah yang akan berbicara kepada rekan kita atau teman Injil kita atau teman yang akan kita rawat, saudari ya. Lalu kita berikutnya adalah saudari, di dalam buku ini sudah disusun berdasarkan satu struktur, yaitu setiap babnya atau setiap beritanya ini, saudari, ada 5 poin. Yang pertama adalah judulnya,
Ini adalah topik utamanya apa. Lalu kemudian di sana ada ayat Alkitab. Kalau saudari, saya berharap saudari sudah ada ya bukunya di depan ya. Jadi saudari bisa melihat di sana ada dua ayat utama yang dipakai. Lalu kemudian ada bahan bacaannya, dan yang keempat adalah buku referensinya apa. Ini adalah untuk kita saudari untuk melihat lebih jauh lagi isi dari atau konten dari artikel ini atau berita yang ketiga ini ada di dalam buku yang dijadikan referensi. Itu lebih panjang dan lebih detail, saudari ya. Dan yang terakhir adalah di sana ada kidung. Buku referensinya ini memang, saudari ya, masih dalam bahasa Inggris ya, setahu saya ya. Jadi saudari mungkin harus melihatnya sedikit dalam bahasa Inggris. Kalau kidungnya ini sudah diterjemahkan. Nah, saudari, saya secara pribadi mendorong saudari untuk bisa juga melihat kidungnya gitu ya, mencoba menyanyikannya. Itulah kita punya aplikasi kidung sehingga kita bisa, kalau kurang tahu nadanya, kita bisa belajar di sana, saudari ya. Di sana sudah ada contoh kurang lebih dari kidung yang kita pakai, saudari. Jadi ini kira-kira 5 utama dari bahan pengembalaan kita. Nah, saudari, sedikit saya bicarakan juga isinya di sini adalah mengenai berita ketiga itu adalah kehidupan gereja. Saudari, di waktu yang kemarin-kemarin kita sudah membahas mengenai manusia sebagai pusat alam semesta. Lalu minggu lalu kita membahas mengenai Kristus yang adalah makna hidup manusia. Dan di minggu ini kita melihat bagaimana mengenal kehidupan komunal yang sebenarnya. Nah, saudari, kita juga perlu sedikit memperhatikan beberapa istilah yang mungkin ada di buku ini ya, saudari. Di dalam buku ini ada beberapa istilah yang mungkin sedikit asing bagi kita ya, tapi ya karena sudah tertulis di sana ya, jadi kita perlu menerimanya. Di sana ada istilah mengenai di sana ada istilah, nah, Allah menciptakan, ini poin utama yang pertama adalah Allah menciptakan keinginan untuk memiliki kehidupan komunal. Komunal di sini mengacu kepada sebenarnya dari kata aslinya adalah komunitas gitu ya, kehidupan sosial atau kehidupan yang bersama-sama. Jadi kita perlu ingat ada beberapa istilah yang mungkin kita jarang pakai, ternyata dipakai di buku ini, saudari ya. Jadi kita bisa melihat mengenai kehidupan gereja ini berbicara mengenai bagaimana kita ada di dalam satu kehidupan komunitas, satu kehidupan bersama-sama, satu kehidupan sosial. Nah, saudari, kita melihat pertama juga adalah yang berikutnya setelah judul adalah ayat-ayat referensi. Ini ada beberapa, saudari, yang tercatat di dalam sana, yaitu Roma 12 ayat 10, lalu kemudian Yohanes 13 ayat 34 dan 35, lalu kemudian ada Yohanes 15, 16, dan 17. Nah, ini kan ada beberapa ayat ya, saudari. Tapi di buku tersebut hanya tertulis adalah Yohanes 13 ayat 34 dan Yohanes 13 ayat 35. Ini yang adalah menjadi satu dasar bagi kita, saudari, untuk membagikan ayat ini atau mendoa bacakan ayat ini. Jadi mungkin tidak perlu semua, tapi kita perlu melihat beberapa ayat tersebut. Pertama, Roma 12 ayat 10, ini adalah semua berbicara, baik Yohanes 13, 34, 35 maupun juga Yohanes 15, 16, dan 17 berbicara mengenai bagaimana kita mengasihi. Ini ada di bagian belakang dari buku ini. Jadi saudari, struktur kita, saudari ya, kita perlu ingat, mungkin kita sudah pernah berlatih bersama-sama waktu-waktu yang lampau, saudari, kita tetap melaksanakannya di dalam prinsip DBHT, yaitu apa? Doa baca, belajar, hafal, dan tutur sabda. Nah, kita mungkin tidak memperkatakan kepada rekan kita itu atau teman Injil kita, ini kita lagi DBHT ya. Tidak. Tapi kita bisa melakukannya berdasarkan prinsip dari DBHT, sesuai dengan struktur yang sudah ada di kita sebutkan tadi. Ini adalah mendukung prinsip dari DBHT kita. Jadi pertama tentunya, saudari, kita waktu kita datang kepada bersama rekan kita atau teman Injil kita perlu apa? Berdoa bersama-sama dengan dia. Berdoa berkaitan dengan berita atau bahan bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Lalu saudari, setelah kita berdoa, kita perlu apa? Memperhatikan ayat Alkitab yang adalah di dalam berita ketiga ini atau bab ketiga adalah di Yohanes 13, 34, dan 35. Ini saudari, kita boleh ajak
rekan kita atau teman Injil kita ini untuk membaca bersama-sama. Tapi saudari, kita perlu ingat bahwa ketika kita membaca bersama-sama, tentunya rekan atau teman Injil kita ini adalah orang yang sudah dipastikan dia akan pasif gitu ya. Jadi kita harus lebih mendominasi di dalam aspek-aspek ini, saudari. Yang pertama adalah kalau misalnya dia tidak terlalu pasif, misalnya ya, kita bisa ngajak dia, ayo, misalnya namanya Ishak ya, saudara Ishak atau Ishak, mari kita baca bersama-sama. Aku memberikan perintah. Kita kasih contoh kepada dia dulu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudari, ketika kita membaca Alkitab ayat ini, kita juga perlu beberapa penekanan. Mungkin waktu yang lampau kita pernah bersama-sama mengenai doa baca tekan, baca ulang. Saudari, kita boleh mempraktekkan itu di sini. Terlebih, saudari, kalau misalnya kita masih dalam masa pandemi, kita ini ada pertemuannya atau komunikasinya menggunakan mungkin WhatsApp ataupun juga Zoom, maka kita sangat efektif ketika kita membaca bersama-sama. Nah, kita perlu ingat, saudari, bahwa ketika kita membaca, kita perlu ada respons dari dia. Kita mungkin boleh mengajarkan teman Injil kita ini mengatakan amin untuk setiap kalimat yang kita baca bersama-sama. Tentunya ketika kita membacanya, kita minta dia juga ikut membaca. Jadi kita minta teman Injil kita ini juga untuk ikut untuk membaca kalimat-kalimat yang ini. Karena sudah pasti dia mungkin masih asing atau tidak pernah mendengar atau mempraktekkan mengenai doa baca. Jadi kita perlu menuntun dia untuk juga ikut membaca bersama-sama dengan kita. Demikian, saudari. Lalu kemudian kita mungkin setelah di aspek membaca ayat itu bersama-sama, mendoakannya, sampai kemudian kita merasa itu sudah cukup, barulah kita masuk ke bahan bacaan. Bahan bacaan ini, saudari, kita perlu melihat bahwa ini disusun berdasarkan beberapa aspek. Yang di sini ada 3 aspek ya, saudari ya. Pertama, yang kalau kita boleh anggap ini sebagai Romawi 1, Romawi 1-nya ini adalah berkaitan dengan judul Allah menciptakan keinginan untuk memiliki kehidupan komunal. Jadi, saudari, kalau kita baca isinya, kita akan tahu bahwa di dalam buku itu menjelaskan sedikit banyak. Nah, ini saya hanya sekilas saja, saudari, ya, bahwa Allah menginginkan manusia itu ada di dalam satu komunitas atau di dalam satu entitas, saudari, ya. Manusia itu tidak diciptakan hanya satu orang, tapi manusia itu diciptakan ada di dalamnya itu ada sejumlah manusia atau banyak manusia. Nah, itu, saudari, yang kita bisa melihatnya di Romawi yang pertama ini, saudari, ya. Jadi misalkan yang kita bisa kasih contoh kepada teman Injil kita ya, kita misalnya punya pendidikan yang bagus, kita punya rumah yang baik, kita punya mobil yang bagus, kita punya yang terbaik lah dari segalanya. Tapi kalau misalnya Anda disuruh naik ke puncak gunung yang tinggi dan tinggal di sana sendirian, saudari, apa Anda mau melakukannya? Ya, sudah pasti kita tidak mau ya, suruh tinggal sendiri di atas gunung. Jadi, saudari, kita ini di dalam perasaan kita ini selalu ada takut akan kesepian. Jadi walaupun kita punya hal yang terbaik, tapi kita mungkin juga tidak bisa untuk hidup sendiri. Jadi, saudari, keinginan untuk memiliki kehidupan komunitas ini adalah sesuatu yang sudah ada di dalam susunan alamiah kita sejak kita pertama kali diciptakan. Jadi, saudari, di dalam Kejadian 1 ayat 26 kita melihat bahwa Tuhan menjadikan manusia supaya mereka berkuasa. Manusia di situ adalah manusia itu tunggal, tetapi mereka supaya mereka berkuasa itu adalah kata ganti untuk manusia itu adalah jamak. Saudari, Tuhan menciptakan satu orang atau banyak orang. Nah, saudari, disinilah kita perlu memahami Alkitab ya, karena kadang-kadang bisa kelihatannya sederhana, tapi juga mungkin bisa menjadi rumit. Di satu sisi Alkitab itu sederhana, tapi di sisi lain juga bisa sulit untuk orang memahaminya, maka kita perlu membantu mereka. Saudari, Tuhan menciptakan manusia di hadapannya itu tunggal, tapi saudari, ketika dia berkata berkuasa atas binatang-binatang di atas muka bumi, maka dikatakan mereka berkuasa. Jadi, saudari,
Tuhan menciptakan membuat banyak manusia dalam seorang manusia. Ini di dalam buku itu juga ada, saudari ya. Saya hanya menekankan beberapa kalimat utama yang mungkin bisa menjadi contoh ketika kita membicarakan ini kepada teman kita, saudari ya. Lalu kemudian kita semua harus menyadari bahwa keinginan untuk memiliki kehidupan komunal atau komunitas atau sosial adalah sesuatu yang diciptakan di dalam kodrat ilahi, di dalam kodrat manusia oleh Tuhan sebagai pencipta kita. Lalu yang kedua, saudari, di dalam kita anggap ini bagian kedua atau Romawi kedua, bahwa kehidupan gereja adalah sebagai kehidupan komunal yang real. Saudari, kalau kita perhatikan di sekeliling kita di dunia ini, ada begitu banyak, saudari ya, contoh-contoh mengenai orang itu punya kedamaian untuk bersosialisasi. Orang Indonesia ini paling hobi untuk kumpul ya. Maka ada istilahnya kalau di tengah-tengah kita di masyarakat, makan tidak makan, yang penting tetap ngumpul. Maka kalau Anda perhatikan banyak sekali hari ini yang warung-warung kopi itu apa? Warung kopi itu bertebaran. Untuk apa? Untuk orang-orang kumpul bersama-sama. Sekalipun di masa pandemi tetap saja orang-orang selalu kumpul. Karena memang tidak ada orang yang mau tinggal di rumah sendirian. Tapi saudari, Tuhan menciptakan kita ini dengan satu tujuan yang sangat ilahi. Jadi kita perlu melihat ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita ini tidak tinggal sendirian, tetapi kita apa? Dibawa menjadi gereja. Kita dibawa masuk, bertemu dengan banyak orang. Sehingga kita ini apa? Ada satu persekutuan, ada satu pergaulan dengan semua saudara-saudari kaum saleh yang telah ditebus oleh Tuhan. Jadi saudari, di bagian yang ketiga kita melihat adalah berbicara mengenai Kristus sebagai unsur hayat dan persona umum kita, supaya kita ini apa? Bisa saling mengasihi. Tujuan kita, saudari, dibawa masuk ke dalam gereja, memiliki satu komunitas, satu persekutuan satu dengan yang lain adalah supaya apa, saudari? Supaya kita saling mengasihi. Judul ini, saudari, atau subtopik ini sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam ayat bacaan kita yang utama, yaitu di hadap Yohanes 13:34 dan 35. Di sana dikatakan bahwa apa? Tuhan, kalau kita baca, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lalu yang kedua adalah, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudari, ketika kita hidup di dalam gereja, maka Tuhan telah memberikan kita adalah satu hati untuk bisa saling mengasihi. Karena Kristus kita adalah Kristus yang mengasihi. Nah ini saudari ya, kita perlu jelas di atas perkara ini sehingga kita bisa menekankan di aspek dari kehidupan gereja itu adalah kehidupan yang saling mengasihi. Nah, setelah kita memahami perkara kehidupan gereja ini, kita bisa membantu teman kita atau rekan kita itu memahami mengenai apa artinya hidup gereja. Bahwa kita ini bukan hanya hidup di dunia bersama teman-teman kita, tetapi kita yang paling utama adalah kita setelah percaya Tuhan perlu dibawa masuk ke dalam gereja sehingga kita bisa apa? Bisa tinggal bersama, bersekutu bersama-sama dan saling mengasihi di sana. Kita saudari ya, di dalam keluarga kita kalau kita perhatikan mungkin anak-anak kita, kakak dan adik, adik dan kakak atau sesama saudara di dalam kejatuhan itu walaupun bisa saling mengasihi, tetapi saudari dalam satu waktu tertentu mereka juga bisa berantem gitu ya, bisa saling membenci, bisa saling mendengki. Itu adalah racun yang ada di dalam kita. Tapi ketika kita dibawa masuk ke dalam hidup gereja, kehidupan gereja, saudari, Tuhan memberikan kita adalah apa? Satu benih di mana kita bisa saling mengasihi. Kita ada di dalam satu manusia yang baru, ciptaan yang baru, di mana kita memiliki hati untuk bisa mengasihi saudara-saudari kita. Inilah inti saudara-saudari dari topik kita mengenai hidup gereja. Lalu saudara-saudari, setelah kita membahas mengenai perkara ini, kita terus perlu saudara-saudari ya, tadi sudah ditekankan bahwa kita perlu membaca referensinya. Lalu saudara-saudari mengenai kidungnya. Sebisa mungkin saudara-saudari ya, kalau kita punya aplikasi kita boleh belajar, dan ketika kita menyelesaikan bahan bacaan kita,
Lalu saudari usahakan untuk kita bisa apa? Ada satu kidung atau nyanyian bersama dengan rekan kita. Kalau kita tidak tahu mau nyanyi bagaimana, saudari kita boleh pasang kidung, aplikasi kidung itu kita nyanyi bunyikan itu kan ada contohnya atau ada MIDI-nya, kita boleh nyanyikan bersama-sama. Seandainya Anda tidak bisa nyanyi, dia juga nggak bisa nyanyi, saudari maka bacalah ayat-ayat atau bait-bait yang ada di dalam kidung tersebut, karena kidung tersebut sangat baik karena sudah dipilih sesuai dengan topik yang dibahas di dalam pengembalaan tersebut. Jadi saudari kita perlu juga ada persiapan di aspek ini, jadi kita perlu terus ingat 5 poin ini, bagaimana kita melakukannya adalah di dalam prinsip DBHT. Jadi kita ada doa baca, kita ada belajar. Belajarnya ini ya kita membaca bahan bacaan tersebut, kemudian kita apa? Hanya itu kan hafal, saudari ya. Hafal di sini adalah kita hanya jangan ajak hafal semua ya, saudari. Kalau bisa kita pakai yang poin utamanya saja ya. Misalnya ini Allah menciptakan keinginan untuk memiliki kehidupan komunal. Lalu yang berikutnya lagi adalah Kristus sebagai unsur hayat dan persona umum kita supaya kita saling mengasihi. Ini sudah cukup, saudari ya. Lalu kemudian terakhir tutur sabda, kita mungkin tidak seperti yang apa kita lakukan di gereja yang sangat terstruktur, tetapi kita bisa apa? Membagikan bagi nikmat saja apa yang dia menjadi kesan dia terhadap bahan yang kita baca bersama-sama. Sehingga mungkin 1-2 kalimat itu sudah sangat cukup, saudari ya, bagi rekan kita ini untuk mengutarakan apa. Dengan demikian dia belajar, saudari, untuk membicarakan beberapa hal kecil yang mungkin bisa menjadi latihan kita bersama di dalam penggembalaan kita. Jadi ini saudari beberapa aspek dari pengembalaan kita, khususnya dilihat dari berita atau bab yang ketiga mengenai kehidupan gereja. Baik saudari, waktu kita 16.30, kita mungkin ada sekitar 10 menit. Kalau saudari ada pertanyaan, mungkin bisa dibantu saudari yang lain untuk juga bisa menjawabnya. Silakan. Silakan saudara-saudari, masih ada waktu 10 menit. Kalau memang tidak ada atau mau nanti boleh digabung juga saudari ya, kalau misalnya mau tanya setelah sesi kedua mungkin nanti kita bisa tanya jawab di sana. Apakah mau langsung ke sesi yang kedua? Saya stop sharingnya dulu ya saudari. Kalau tidak ada mungkin bisa masuk ke saudara Henry.